Selamat pagi para penonton setia channel Apa Adanya dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi yang cerah ini saya mau menyiram tanaman karena udah lama banget nggak turun hujan. Jadi tanaman milik saya harus disiram setiap hari. Sama seperti kita, tanaman juga butuh air, butuh nutrisi. Makanya buat teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, yang mungkin kebetulan punya tanaman hias juga di halaman rumahnya, jangan lupa ya dirawat, disiram, dan disayangi. Jadi teman-teman, saya itu suka sekali nanam tanaman, cuma karena lahannya terbatas, jadi terbatas juga koleksi tanamannya. Di video kali ini nanti akan saya sedikit cerita tanaman apa aja yang saya ada di rumah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Karena sekarang tuh udah mulai atau sedang musim kemarau, jadi udah nggak ada hujan, udah lama banget ini nggak ada hujan, jadi jalanan itu berdebu. Jadi saya sekalian nyiram tanaman, saya juga nyiram ini juga apa namanya jalanan supaya lebih adem lah gitu ceritanya ini. Karena kalau halamannya itu adem gitu, tanahnya habis diairin gitu, itu hawanya itu hawa adem aja gitu. Ke kita kalau nongkrong di depan rumah gitu adem gitu, atau bahasa kerennya itu nggak gerangsang gitu loh. Apa ya namanya ya, ya mungkin teman-teman udah paham lah ya yang saya maksud. Lagi pula teman-teman, kalau kita nunggu hujan turun, aduh kapan hujan turun, gersang sekali gitu. Apalagi di Karawang tuh kan memang banyak sekali pabrik gitu ya, jadi suhunya tuh memang lebih panas. Nggak tahu deh kalau menurut teman-teman Karawang di sini yang lagi nonton, menurut teman-teman Karawang tuh panas atau enggak? Kalau menurut saya sih memang panas ya, wajar juga karena di sini tuh ya tempatnya banyak pabrik-pabrik gitu, kawasan industri gitu. Dan tahu nggak teman-teman, saking sayangnya dengan tanaman-tanaman gitu, saya sampai tanaman atau pohon mangga nih yang ada di halaman rumah, yang tumbuh di depan rumah itu saya siram juga sekalian ya ke pohon-pohon mangganya nih, supaya apa, supaya seger semuanya, batangnya seger, kemudian daun-daunnya yang ada banyak debunya itu saya siram juga supaya bersih gitu. Soalnya kasihan gitu, kasihan udah lama banget nggak ada hujan gitu, jadi kekeringan. Jadi aduh, ini kalau disiram gini kan jadi seger gitu, serasa hujan lokal. Serasa hujan lokal tahu teman-teman kalau habis nyiram itu. Jadi nyiramnya tuh benar-benar kafah secara keseluruhan gitu, sampai ke pohon mangga saya harus disiram gitu. Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama tanaman saya. Yang pertama adalah Taumatopilum sanadu. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau tua, mengkilap dengan lekukan-lekukan yang dalam, yang menjari dan tepinya agak bergelombang. Tanaman ini menjadi tanaman hias pertama yang saya punya nih. Jadi udah lama banget ini nemenin saya tinggal di sini. Kemudian yang kedua, tanaman anting putri. Tanaman ini memiliki daun berukuran kecil hingga sedang dengan corak kombinasi warna hijau muda kekuningan dan juga krem yang agak pucat pada permukaan daunnya. Kemudian tanaman ini menghasilkan bunga kecil berwarna putih yang tumbuh menggantung.
Tanaman ini memiliki percabangan yang rapat, halus, dan juga fleksibel. Karakter tanaman ini membuatnya sangat populer dijadikan sebagai tanaman hias atau bonsai. Salah satunya yang saya punya ini. Kemudian tanaman yang ketiga adalah puring, atau nama ilmiahnya Codiaeum variegatum. Tanaman ini memiliki corak daun yang sangat beragam dengan kombinasi warna cerah seperti kuning, hijau tua, orange, merah, hingga keunguan. Kemudian daunnya tebal, terasa kaku seperti kulit, dan permukaannya tuh mengkilap. Tanaman ini kebetulan saya bawa dari Cirebon, udah lama banget. Sampai-sampai sering saya stek dan saya tanamin lagi. Nih kayak gini, ada dua. Satu induknya di sebelah sini, yang di sebelah itu dia hasil steknya. Tanaman ini tuh suka sekali sinar matahari langsung. Jadi kalau kena sinar matahari langsung tuh dia makin keluar dan cerah warna-warna pada daunnya itu. Jadi memanjakan sekali pandangan di pagi hari. Kemudian tanaman yang berikutnya adalah palem kuning. Ini juga tanaman yang udah saya punya udah lama banget. Tanaman ini tumbuh merumpun dengan banyak batang. Nah, batang dan pelepah daunnya ini memiliki warna kekuningan hingga hijau kekuningan yang khas dengan ruas-ruas yang jelas itu. Ini saya suka banget. Kemudian yang kelima adalah tanaman kuping gajah. Tanaman ini memiliki karakteristik daunnya tuh lebar menyerupai hati atau kuping gajah dengan tekstur yang tebal dan agak bludru. Kemudian ciri khas yang paling utamanya juga terletak pada garis-garis atau tulang atau urat yang berwarna putih perak mengkilat dan mencolok di atas permukaan daun yang berwarna hijau tua. Ini juga favorit. Kemudian yang keenam, ini mirip kayak tadi nih, namanya Alocasia cladi tengkorak. Teman-teman lihat deh, bentuk daunnya itu berbentuk kayak panah atau raw, atau menyerupai perisai dengan lekukan yang tegas dan tepi daunnya agak sedikit bergelombang. Teman-teman pada tahu kan bahwa tanaman itu zaman dulu itu pernah viral tahu yang kayak gini tuh. Jadi banyak yang suka, banyak yang nanam, dan saya sampai sekarang masih nanam. Kemudian yang berikutnya tanaman Adam Hawa atau nanas kerang. Ciri khasnya adalah permukaan atas daunnya itu berwarna hijau, sedangkan permukaan bagian bawahnya itu berwarna ungu atau keunguan, atau juga berwarna kemerahan yang agak pekat. Terus bentuk daunnya tuh kayak pedang, agak tebal dan juga berair, dan tumbuh merumpun membentuk roset tanpa batang yang panjang. Nah, yang selanjutnya ada Cladineon. Ciri khasnya itu daunnya memiliki teksturnya khas, terasa lembut dan sedikit agak berbulu halus kayak gitu. Kemudian permukaan daunnya itu berwarna hijau muda hingga hijau terang, cerah seperti kayak efek neon gitu. Dengan garis urat berwarna putih kehijauan yang kontras menonjol. Nah, yang terakhir adalah melati air. Dia memiliki daun berbentuk lonjong telur dengan ujungnya agak runcing. Tekstur daunnya tebal, kaku, dan agak kasar dengan urat daun yang menonjol yang sejajar. Nah, teman-teman, tanaman itu membutuhkan pasokan air yang konsisten ya. Jadi tidak boleh kering dan sangat menyukai cahaya matahari yang langsung. Biar apa? Biar rajin berbunga tanaman ini. Hehe. Jadi kurang lebih seperti ini pemandangan di depan rumah saya. Halaman yang seadanya ini ya, tidak luas tapi cukup teduh, nyaman untuk kita menghabiskan waktu di rumah. Sebenarnya kalau lahannya luas sih ya, saya pengen tanaman atau nanam banyak tanaman di depan rumah itu supaya hijau-hijau gitu. Kurang lebih seperti itu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman yang kebetulan suka juga dengan menanam tanaman seperti ini gitu ya.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.